Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, adik-adik remaja sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pada malam hari ini kita jumpa lagi ba'da tarwih, dan selama 30 menit ke depan kurang lebih kita akan mengkaji hadis Arba'in Nawawiyah di channel Rumaiso TV ini, dan juga yang disiarkan oleh medsos Rumaiso lainnya, beserta yang mendengar di sekitar Darussalim lewat radio DS 107,8 FM. Sekali lagi, nanti materi tidak terlalu panjang. Kami membuka waktu pada jamaah sekalian untuk tanya jawab di 0812-281-85131. Ya, bisa berkaitan dengan materi atau di luar dari materi ini, kaitannya dengan zakat, puasa, atau mungkin biasa mengikuti kajian kami di jam 5 pagi, jam 2 siang, belum sempat kami jawab, bisa tanyakan langsung lewat telepon. Malam ini kami spesialkan lewat telepon di 0812-281-85131. Kami ulang di 0812-281-85131. Hadis yang kita bahas yaitu hadis Arba'in nomor 5. Ini tentang masalah bid'ah itu apa sih? Karena saya yakin adik-adik semua dan para pemirsa pernah mendengar kalimat ini, namun barangkali belum memahaminya. Ada yang memahaminya terlalu overdosis, berlebihan, sehingga semua perkara pokoknya dihukumi bid'ah, padahal itu belum tentu masuk dalam bid'ah. Ada yang meremehkan, ya, meremehkannya dengan tidak mau menyatakan itu termasuk perkara yang Nabi SAW itu larang. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummil Mukminin yaitu istri Nabi SAW, ibunda orang-orang beriman, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang membuat-buat ajaran baru fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, yang tidak ada dasar dari kami, maka amalan tersebut itu tertolak. Ini di sini disebut membuat-buat ajaran baru. Berarti tidak ada contoh sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada padanya urusan kami, ya, letterleknya seperti itu ya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Artinya kalau yang kedua ini pokoknya amalannya tidak ada dalilnya. Kalau yang pertama amalannya itu baru. Kalau yang kedua di sini teksnya adalah siapa yang melakukan amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, kita lihat langsung makna hadis. Hadis ini dikatakan man ahdasa, siapa yang buat-buat, ya, ajaran, dan ini digunakan kalimat dalam konteks bahasa Arab. Man itu kalimat syartiyah, yaitu kalimat syarat. Ahdasa itu fi'il syarat. Jadi ada kalimat siapa lakukan ini, maka balasannya ini. Nah, balasannya itu namanya jawabus syarat. Maka dia lakukan amalan ini, maka tertolak. Nah, lakukan amalan yang baru, maka tertolak. Nah, tertolak ini namanya jawabus syarat. Dalam istilah bahasa Arab, jumlah atau kalimat kayak begini namanya jumlah, ya. Ini namanya suatu jumlah syartiyah. Ya, jumlah yang mengandung kalimat syarat. Nah, dikatakan fahuwa raddun, amalannya itu tertolak. Raddun itu masdar bimakna maf'ul. Masdar bentuknya itu masdar. Masdar itu
kata yang merupakan kata benda yang menunjukkan pekerjaan. Ya, menunjukkan pekerjaan. Jadi kalau dimaknakan mardudun, mardud itu berarti tertolak. Jadi di sini maknanya siapa yang buat ajaran baru yang tidak ada ma laisa minhu, yang Allah dan Rasulnya tidak syariatkan, maka amalan tersebut tertolak. Walaupun tadi amalan tersebut ikhlas sekali dilakukan. Namun karena dia telah membuat ajaran baru yang Allah dan Rasulnya tidak syariatkan, Allah dan Rasulnya tidak ajarkan, berarti tidak ada dalil dalam Al-Quran, tidak ada dalil dalam hadis, amalannya itu tertolak. Teks kedua yang dari Aisyah tadi, yang riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Kalau tadi pada teks pertama disebut ajaran baru, kalau di sini siapa yang melakukan amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kalimat kedua ini lebih umum. Kalau kalimat pertama itu ajaran baru, maka kita bisa jadikan dalil, oh kamu buat ajaran baru ya? Nabi pernah contohkan enggak? Kita berdalil man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Namun kalau yang teks yang kedua ini man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, siapa yang beramal yang tidak ada dasar, berarti umum kan? Mau itu ada contoh sebelumnya atau ya tidak ada contoh sebelumnya, namun itu pokoknya tidak ada dalil. Karena bisa jadi amalan yang tidak ada tuntunan tadi sudah ada yang lakukan sebelumnya, namun tidak ada dalil, kemudian orang-orang berikutnya ngikuti. Maka kita bisa katakan, oh itu tidak ada dalilnya ya, maka amalan tersebut raddun. Apa raddun tadi? Mardudun, tertolak. Dan di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terserah amalan itu mau amalan ibadah, mau itu bentuknya muamalah. Pokoknya tidak ada di situ dalil dari Allah dan Rasulnya, maka tertolak. Maka di sini kita dapat menghimpun dua syarat. Setelah hadis pertama yang beberapa pertemuan yang lalu kita itu bahas, ada di remaja sekalian, coba diingat lagi tentang masalah niat itu. Kita dituntutkan niatnya ikhlas. Maka kali ini kita gabungkan dengan amalan kita itu harus sesuai dengan tuntunan. Ya, amalan kita sekali lagi harus sesuai dengan apa? Tuntunan. Maka harus mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Maka ada dua syarat diterimanya ibadah, menggabung hadis nomor 1 dan hadis nomor 5 ini. Yaitu harus ikhlas, kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Nah, faedah yang bisa kita ambil selain tadi dua syarat diterimanya ibadah, hadis ini menunjukkan diharamkan buat ajaran baru dalam agama ini. Walaupun seseorang niatannya itu baik. Kan bisa jadi orang itu dia baca Al-Quran bukan pada tempatnya. Dia buat ritual baru kaitannya dengan bacaan Al-Quran. Dia bisa beralasan, daripada saya itu maksiat, mendingan saya baca Al-Quran. Namun ada orang yang khususkan pada waktu tertentu, tempat tertentu, padahal Nabi SAW tidak ajarkan. Pokoknya ajaran baru walaupun niat seseorang itu baik, ya, walaupun niat seseorang itu baik, kata Syekh di sini, Syekh Ibnu Utsaimin, walau kanal qalbu yariku lidzalika wa yaqbalu alai, walaupun hati itu kok tenang melakukan amalan itu ya, kok asik ya, kok enjoy ya, kok menerima ya, kata beliau, tetap amalan ini itu salah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'anna hadza min amali syaitan. Ini amalan syaitan karena tidak ada tuntunan. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin memberikan penjelasan bagus lagi, ketika seorang itu beramal, dia harus mencocoki dalam beberapa hal berikut ini, yaitu dalam 6 hal.
Kita mau beramal, ya kita mencocoki dalam 6 hal. Pertama, amalan tersebut harus mencocoki pada sebab. Maka tidak boleh kita sholat ya buat sebab-sebab sendiri gitu. Ya. Tanpa ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus dengan dalil. Jadi dia buat sebab-sebab sendiri. Misalnya apa ya? Misalnya sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Sebabnya apa? Oh, ini mengqadha. Bapak atau ibu saya sudah meninggal dunia. Sholat mereka itu ada sekitar 100 rakaat itu belum dikerjakan. Nah, ini kan nyatakan sebab karena kematian dengan diqadha tadi. Harusnya syariat pernah menyariatkan kayak begitu atau tidak? Kalau syariat tidak menyariatkan sebab seperti ini, maka kita buat amalan yang baru yang amalan ini mardud, tertolak. Maka yang pertama sebab. Yang kedua harus mencocoki kadar atau jumlah. Misalnya di sini dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kita berwudu itu kan basuhnya mau satu anggota wudunya dibasuh atau 2 atau 3 kan? Kecuali nanti menurut sebagian pendapat pada kepala 1 kali saja ya dan telinga. Nah, ada yang menganggap saya itu afdolnya itu tentremnya itu pokoknya 4 basuhan. 4 kali. Maka yang keempat ini kalau dia menganggap itu sebagai ya syariat khusus untuk dia, maka itu tidak diterima. Kalau dia menganggap afdolnya itu 4 tadi. Dan dalam hadis Nabi SAW itu pernah mengatakan ketika seorang itu berwudu 3 kali, man zada ala dzalika faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Siapa yang lebih dari itu maka dia telah berbuat buruk, melampaui batas dan zalim. Nah, itu namanya menyesuaikan jumlah. Kemudian ada lagi yang ketiga menyesuaikan jenis. Ibadah itu harus menyesuaikan jenis. Misalnya nih, kita mau berkurban. Ustadz, saya itu pingin kurban ini jenisnya beda dari biasanya. Kita itu bosan makan daging kambing atau daging sapi. Saya maunya daging kuda aja, Ustadz. Jadi dia tetapkan syariat kurban itu dengan kuda. Dia tentukan jenis sendiri, tidak mencocoki syariat, maka amalannya tertolak. Kalau syariat suruh unta, sapi, atau kambing, nah itu yang disyariatkan. Kemudian yang keempat, harus mencocoki tata cara. Maka seseorang itu kalau mau melakukan amalan, ya, misalnya dalam sholat itu ada sujud, ada ruku, ya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa seseorang itu sujud dulu baru dia bangkit ruku. Jadi gerakannya misalnya dari sujud, terus ruku, terus berdiri baca surat. Nah ini nggak bisa. Gerakannya sudah baku tuh tata cara sholat. Ya, adik-adik di rumah bisa perhatikan kita sholat itu sudah baku. Berdiri, ruku, bangkit dari ruku, turun sujud lagi. Nah itu mencocoki yang keempat. Yang kelima yang harus dia cocoki lagi adalah waktu. Kalau ada orang sholat, misalnya sholat zuhur, kita biasanya jam 11:30 misalnya, dia sholat zuhurnya jam 11. Ustadz, puasa ini jam 11:30 saya sudah capek sekali ini. Saya mau sekarang aja lah biar sekalian saya tidur. Tidak diterima. Karena dia tidak mencocoki waktu. Sholat zuhur harus ketika matahari sudah zawal, tergelincir ke barat. Dia majukan lebih awal, berarti dia buat syariat baru. Dia tidak mencocoki apa? Mencocoki waktu. Ada lagi yang keenam, adik-adik sekalian, lihat. Mencocoki tempat. Contoh di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita iktikaf itu di masjid. Tempatnya sudah ditentukan nih. Kalau kita iktikafnya di rumah atau mungkin di ruang kelas di sekolah, nganggap itu sebagai iktikaf,
Maka ini menjadi tempat. Kan Allah katakan kan, wa antum akifuna fil masajid. Dan kamu itikaf di mana? Masjid. Al-Baqarah 187. Sudah ada ketentuan dari sini. Nah, maka lihat, berarti ada 6 ya. Mencocoki apa saja tadi? Sebab, jumlah, jenis, kemudian tata cara, waktu, tempat. Saya ulang, mencocoki sebab, kemudian jumlah, jenis, tata cara, kemudian waktu, kemudian tempat. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi dijelaskan lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebenarnya beliau memberikan banyak contoh di sini ya. Saya sebutkan satu contoh saja dari beliau. Beliau katakan lagi, ya, tadi faedah-faedahnya sudah selesai. Kemudian beliau berikan banyak contoh di sini yang kekeliruan dalam masalah ibadah. Kalau kita sudah pahami tadi mencocoki dalam 6 hal, maka ada di sini beberapa contoh lagi, kata beliau, yang tertolak karena menyelisihi aturan Allah dan Rasul. Contoh di sini. Siapa yang menjual atau membeli setelah azan kedua pada hari Jumat? Sedangkan dia itu adalah orang yang wajib sholat Jumat. Jadi dia transaksi jual beli nih. Dia wajib sholat Jumat. Kecuali ya kalau ada uzur saat ini tidak wajib ya. Dia wajib sholat Jumat. Maka dia transaksi. Dia pesanlah, gampangannya gini. Dia dari rumah pesan pada Gojek, antar nih jam 12. Pas jam 12 ini khutbah Jumat itu dilaksanakan. Dia tidak menghadirinya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kejadiannya seperti ini, fa'aqduhu batilun. Akadnya batil. Karena menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Dan yang terjadi kata beliau, transaksi yang terjadi ketika itu batal. Berarti, kan tadi penjual punya barang ya, pembeli ini punya uang ya. Uang tetap pada pembeli, barang tetap pada penjual, tidak ketika itu berpindah. Maka barangnya dikembalikan, uangnya dikembalikan lagi. Dikarenakan apa? Salah dalam masalah waktu tadi. Karena di saat sudah azan kedua, pas imam naik mimbar itu kan azan kedua namanya. Maka tidak boleh ada transaksi jual beli. Karena dalam ayat Al-Quran surat Al-Jum'ah itu dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk sholat Jumat, segeralah untuk penuhi panggilan Allah tadi. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Satu contoh lagi coba. Ini dalam masalah muamalah lagi. Ada wanita kabur dari rumah, nikah dengan laki-laki lain. Dia ambil wali sembarangan, bukan wali bapaknya atau yang jadi pengganti dari bapaknya, bukan. Namun dia sewa wali. Kemudian nikah dengan laki-laki lain yang bukan walinya. Maka ini juga nikah yang batil. Karena apa? La nikah illa bi wali. Kata Nabi SAW, tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali. Contoh lagi di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini contoh lagi dalam muamalah. Seseorang menjual emas. Namun dia barter, mungkin karena beda kualitas. Yang satu kualitas bagus, yang satu kualitas jelek. Maka kualitas jelek ini lebih banyak dari kualitas yang bagus.
Kalau terjadi barter seperti ini tidak boleh, karena jual beli kayak gini Nabi SAW itu katakan la tabi'u dzab illa mislan bimislin sawaan bisawain. Tidak boleh melakukan jual beli emas ditukar dengan emas kecuali syaratnya adalah mislan bimislin, sawaan bisawain, harus sama dalam hal jumlah tadi. Di samping itu harus cash. Maka jika ada yang menukar dengan melebihkan salah satu, dibarter langsung, jadi masalah. Wallahu alam. Nah, ini beberapa yang bisa kami simpulkan, walaupun masih banyak nanti dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, namun itu dasar pokok. Diingat saja bid'ah itu apa? Ingat, bid'ah itu perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya hadis kelima dari Arba'in Nawawiyah ini, secara ringkas bid'ah itu adalah amalan yang tidak ada tuntunan, tidak ada dasar. Kita katakan bid'ah itu punya 3 syarat lah. Sesuatu yang baru, kemudian baruin dalam masalah agama, kemudian baru dalam masalah agama ini tidak didukung dalil. 3 ini diingat baik-baik. Sebenarnya penjelasan ini masih ada lagi kelanjutannya di hadis ke-28. Wallahu alam, semoga manfaat. Silahkan jika ada yang mau bertanya bisa menghubungi di 0812 281 85131. Ya, bisa bertanya bebas di 0812 281 85131. Saya baca dulu seperti biasa lewat YouTube. Ya, silakan jika ada telepon langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Aisyah, Ustaz. Di Jakarta. Iya, silakan. Ini saya Ustaz mau nanya. Iya. Bagaimana sikap kita menanggapi keluarga kita yang masih melakukan misalnya semacam tahlilan gitu, Ustaz? Baik. Itu saja? Ya, Ustaz. Itu saja? Iya, bagaimana sikap kita menanggapinya, dan ketika keluarga kita mengajak kita untuk melakukan itu, kira-kira bagaimana, Ustaz? Baik. Sikapnya adalah, coba ingat ini mau nasihati siapapun ya. Nasihati siapapun, 4 ini nanti diingat. Nasihatinya dasari dengan ikhlas dulu. Saya ingin keluarga saya itu dapat hidayah. Allah yang beri. Saya bukan ingin cari pujian, bukan riya, bukan sum'ah. Yang kedua, dasari dengan ilmu. Jadi harus benar-benar kuasai ilmunya dulu. Kalau ilmunya baru separuh-separuh, belum matang, jangan dulu. Ya. Masih ada prioritas yang lainnya. Kalau itu belum, ya tugasnya belajar, dan itu tunggu timingnya, tunggu waktunya. Terus yang ketiga, hikmah ketika berdakwah. Artinya harus tepat. Bukan sekadar semangat. Kalau seorang itu cuma sekadar semangat itu, dia datang dari pengajian, ini dengar saya ceramah ini ya, terus dia pulang langsung beritahu ke rumah, Pak, ini bid'ah ini, Pak. Amalan itu tertolak. Padahal dia nggak tahu perasaan orang tua bagaimana, saat-saat ini tepat nggak dinasehati, ya itu namanya tidak hikmah. Kalau hikmah itu dia tunggu timingnya gimana, caranya bagaimana. Nah terus, jadi hikmah itu artinya ya dia tempatkan pada tempatnya ya, hikmah itu. Hikmah ini dibarengkan dengan sabar. Jadi yang keempat ini, yang ketiga ini, hikmah itu dibarengkan dengan sabar. Jadi kadang memang kita butuh waktu. Gak satu kali kita sampaikan langsung diterima. Bisa besok, bisa besoknya lagi, bisa bulan depan, bisa 5 bulan lagi, bisa tahun depan.
Nah, ini butuh sabar nih. Kemudian yang terakhir adalah lihat kondisi mad'u. Mad'u itu maksudnya orang yang akan kita nasihati. Keadaannya gimana? Tentu saja kita dengan orang tua berbeda kalimatnya dengan kita itu ngomong pada teman, ngomong pada kakak, ngomong pada adik. Kadang kalau terlalu serius pada orang tua tidak mau digurui, itu asalnya seperti itu. Mungkin kalau dia itu bertanya, kita juga jawabnya ya nggak sampai rendahkan gitu, enggak. Nah, ini semua butuh diatur tadi. Maka ikhlas, kemudian punya ilmu, hikmah dan sabar, terus lihat kondisinya didakwahi. Saran saya kalau memang itu belum bisa didakwahi saat ini, bisa ditunda kapan-kapan gitu. Ketika kita sudah matang, waktunya tepat ya, masih bisa ditunda. Dan ingat, amalan ini sudah turun-temurun sehingga untuk berubahnya berat sekali. Jadi timbang baik-baik untuk menyampaikan saat ini juga. Kalau ada yang lain yang lebih penting, lebih urgent, buat orang tua tertarik pada ilmu agama dulu, nah ajak untuk itu lebih baik. Nah demikian. Cukup? Seperti itu ya Ustaz. Iya. Kalau misalkan kita diminta, misalnya yang mengadakan tahlilan itu meminjam uang untuk kita mengadakan acara tersebut, bagaimana hukumnya Ustaz? Itu keluarga apa bukan? Yang minta itu keluarga atau bukan? Keluarga gitu, meminjam uang untuk membantu acara tersebut Ustaz. Kita bisa nolak atau tidak? Iya. Bisa nolak enggak? Berat. Kalau berat ya, maka kasih saja daripada nanti dapat mudorot yang lebih besar. Niatnya bagaimana Ustaz? Niatnya bantu saja, walaupun itu nantinya kita tahu itu untuk pakai untuk yang salah, daripada saya kena mudorot berikutnya lagi saya nggak bisa interaksi baik dengan dia. Gitu ya. Itu namanya menimbang di antara dua mudorot, menimbang di antara dua mudorot namanya seperti itu. Baik, cukup ya. Cukup Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikum. Allah barik fiik. Baik, kami masih tunggu telepon sambil saya baca komentar di YouTube. Ustaz, bagaimana caranya untuk menahan emosi? Kadang butuh dilatih, kadang di sini karena kondisi seorang itu mesti tahan emosinya. Kadang dia untuk menahanin kalau sudah terjadi ya dia ubah posisi, dia ambil air wudhu, dia ambil ta'awudz. Yang jelas kalau ini belum terjadi, belum sampai bergejolak emosinya tadi, ya dia tahan-tahan diri, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang membuat dia itu emosinya dia jauhi kayak gitu. Misalnya dia kalau ketemu dengan teman ini selalu emosi nih, saya baiknya tidak kumpul dengan dia aja dulu lah. Nah ada sebab-sebab yang membuat seorang emosi dia jauhi. Terus Ustadz, jika saya merencanakan besok ingin ibadah ini dan itu, tapi kenyataannya tidak terlaksana, apakah rencana saya itu dicatat pahala? Yang dimaksud catat pahala ini kalau sudah punya tekad, ya tekad namun tidak tercapai. Nantikan satu tulisan saya mau bahas malam ini di rumahisa.com di hadis 37, nanti saya bahas hadis arba'in. Baik, silahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini? Dengan Furqon Ustaz dari Malang. Malang. Iya. Iya, Pak Furqon silakan. Ya, Ustaz di luar materi. Monggo. Ini cuman kemarin itu ada musibah pada kami Ustaz. Ini hukumnya apakah yang disebut mati syahid dalam kondisi pandemi sekarang ini wabah? Apakah berlaku untuk semua penyakit yang meninggal ataukah hanya yang kena wabah pandemi saja? Yang pertama. Meninggalnya karena apa itu? Kenapa? Meninggalnya karena apa? Kanker usus besar. Setiap penyakit yang memang menghadapinya berat bisa masuk dalam istilah syahid. Tidak hanya wabah. Karena kan nanti Pak Furqon lihat ada hadis yang menyebutkan syahid itu macam-macam ya. Ada karena benturan, ada karena wanita hamil itu keguguran, ada karena wabah ya. Kesimpulannya yang saya itu pahami dari perkataan ulama itu, pokoknya kalau penyakitnya itu berat, dia meninggal karena itu dicatat sebagai pahala syahid.
pahalanya ya. Namun bukan perlakukan seperti orang yang berjihad mati syahid, bukan, cuma pahalanya. Mudah-mudahan dapat pahala syahid ya. Iya, karena kemarin waktu kita perlakuannya pihak rumah sakit karena lingkungan Surabaya itu masuk PDB kan. Iya. Jadi perlakuan protokolnya itu semuanya menggunakan SOP-nya COVID-19. Iya, Sat. Jadi dengan mengantar 4 orang, kemudian menyolatinya juga hanya 4 orang, dimakamkannya di tempat juga yang oleh pemerintah. Seperti itu rasanya kami secara manusiawi saat yang melihatnya kok enggak seperti yang biasanya gitu, Ustaz. Iya, karena memang resiko, Pak. Karena pertama mungkin dia masuk rumah sakit yang di situ juga rawan dengan pasien-pasien lain, dengan dokter-dokter yang lain gitu kan. Yang kedua, dia dapati kondisi wabah kayak begini ya. Memang prosedur pemerintah sudah jaga-jaga karena dikhawatirkan nanti setelah ini ada kejadian ya, ada yang sudah dikubur, kemudian tes swabnya itu baru belakangan ke detect, akhirnya bisa dinyatakan positif. Ya, akhirnya kan lebih repot lagi nanti untuk ngurus itu. Mendingan ditangani seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah. Oh iya. Ya. Kalau sholatnya kemarin cuma berempat itu, dan kami karena posisinya kami saatnya bingung gitu, kita lupa ada yang belum berwudu saat untuk sholatnya itu hanya berempat, empat yang hadir di situ. Kira-kira gimana saja? Itu yang belum berwudu yang pakai APD atau yang lainnya juga? Keluarga aja, Ustaz. Karena kita nyata cuma berempat, Ustaz. Oh, mungkin karena buru-buru kali ya masuk ke kubur terus cari-cari air wudu nggak ada gitu? Atau nggak kepikiran ke situ? Dari rumah sakit kita buru-buru udah harus segera dimakamkan katanya pihak rumah sakit. Kami dari luar kota, Ustaz, dari Malang, Surabaya. Jadi ya enggak terpikir harus berwudu dulu, jadi lupa, ada yang lupa untuk tidak berwudu. Ya, mudah-mudahan dimaafkan, mungkin bisa ganti dengan sholat gaib saja. Baik, Ustaz. Iya. Iya, Ustaz. Iya. Cukup, Pak? Iya, Pak Furqan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih di YouTube. Zakat mal yang harus saya bayar sekitar 140-an ribu, lebih sedikit. 140 kali 40. Kayaknya ini belum sampai nisab nih kalau masih 140-an ribu ya. Nisabnya itu sekitar 4,2 juta. Jadi kalau dihitung-hitung 100 ribu dapat ya, bagi 40 100 ya dapat mungkin ya. Apakah dibolehkan saya membayarnya dilebihkan sedikit, misal 141 ribu? Boleh saja, mau dilebihkan nggak apa-apa, yang lebih itu sedekah. Afwan, izin bertanya Ustadz, mana lebih baik antara sholat tarawih berjamaah dengan istri namun ayatnya pendek, atau sholat sendiri di sepertiga malam tapi dengan ayat yang panjang? Bisa gabungkan dua-duanya. Nanti dengan istri, kemudian nanti malam sholat lagi lebih panjang. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana? Bagus, Pak, dari Jakarta. Ah iya, Bagus dari Jakarta, monggo. Pak, di tema Pak. Iya, silakan. Kalau malam ini sholat tarawih dengan membaca mushaf dan membaca surat Al-Kahfi, apakah sudah mencukupi untuk yang sunnah baca Al-Kahfi di setiap hari Jumat? Mencukupi. Atau harus dibaca di luar sholat? Bisa baca juga di luar sholat, bisa dalam sholat juga, nggak masalah. Karena hadisnya sebutkan umum sih, nggak mesti di luar sholat. Berarti sudah mencukupi. Kalau memang sudah mencukupi, berarti sudah terlaksana sunnahnya gitu, Pak? Iya, terlaksana. Nah, dari Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang dikerjakan lebih dulu, sholat witir atau sholat taubat apabila ingin dikerjakan sebelum tidur malam? Kalau sholat taubat masih bisa kapanpun ya. Kalau sholat witir mungkin tiap malam dihususkan, maka bisa pentingkan sholat witir dulu. Atau kerjakan sholat taubat kemudian tutup sholat witir baru tidur. Ustadz, kalau di mazhab Syafi'i mulai kunut witir sejak hari ini apa besok? Hari ini, malam ke-15 itu sudah kunut witir ya, seterusnya nanti sampai akhir ya, karena dalam mazhab Syafi'i itu dari istilahnya itu separuh yang terakhir dari malam ini, dari malam ke-15 sampai nanti malam terakhir itu ada kunut witir. Nanti dibaca di rakaat ke-3 kalau sholat witirnya 3 kali, 3 rakaat ya setelah rukuk, yaitu pada i'tidal. Mau tanya, jika sholat tarawih dijeda untuk mengikuti kajian live, apakah diperbolehkan? Boleh saja.
antara tarawih ini dua, ada jeda mau buat sedikit atau lama masih boleh. Ustadz, teman saya adalah seorang anak asuh. Bagaimana hukumnya jika bersalaman dengan ibu asuhnya? Kalau sudah balik nggak boleh ya, kan dikarenakan jika menolak takut ibu asuhnya tersinggung. Nah, ini harus ada edukasi pada ibu asuhnya, katakan bahwasanya kita nggak ada hubungan mahram, cuma hubungan anak dengan ibu asuh gitu, sehingga bisa maklum. Kalau paham agama insya Allah maklumi hal itu. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa di mana? Apa? Dengan Wahyu Ustadz di dari Jakarta. Iya, silahkan Pak Wahyu. Afwan Ustadz, nanyanya di luar tema. Ya, monggo. Apa hukum kalau kita bekerja di perusahaan roti yang buka jualannya itu di siang hari, Ustadz? Dibeli oleh siapa? Dibeli sama orang yang kadang ada yang non-muslim, kadang ada juga orang Islam tapi dia tidak berpuasa, Ustadz. Kalau orang Islam yang tidak berpuasa tadi, apa pasti dia saja yang beli atau masih ada orang luar, misalnya non-muslim yang beli, atau ini ada orang muslim yang nanti persiapkan buka, atau mungkin dia punya keluarga yang muslim ini beli untuk keluarganya di rumah, kan kemungkinannya banyak. Iya kan? Iya, Ustadz. Itu sih umum sih, Ustadz. Iya, umum. Kecuali begini, Bapak buka warung makan, ya, Bapak persilahkan untuk makan di warung ini pas siang-siang, dan Bapak tahu yang datang itu jilbaban, ya, kalau jilbaban masih bisa haid ya, laki-laki. Tahu Bapak itu laki-laki itu muslim, mereka itu muslim semua, ini tangga-tangga saya ini. Tapi Bapak buka warung untuk mereka. Nah, itu namanya dukung dalam maksiat, nggak boleh. Namun kalau masih umum tadi masih boleh saja, Pak. Ini roti-roti di toko-toko itu kan kayak gitu, umum kan yang beli. Ada non muslim, ada yang tidak. Iya, jadi nggak masalah. Syukran, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang berhalangan membaca Al-Quran supaya dapat khatam di bulan Ramadan? Nah, kalau yang haid nanti bisa baca tulisan saya di rumahisa.com. Dia solusinya adalah membaca lewat mushaf Arab tapi pakai sarung tangan. Solusi kedua yang dia lakukan adalah membaca lewat Al-Quran terjemah. Dua solusi ini, atau bisa lewat HP juga, solusi ketiga. Terus, apakah riwayat qiraah as-sab'ah itu termasuk bid'ah? Tidak, itu ada riwayat-riwayat tentang itu. Bagaimana kiat memperbaiki amalan hati? Awalnya itu bersihkan ini dulu, akidah ya. Akidah dulu diperbaiki, baru kemudian mengkoreksi amalan-amalan hatinya. Apakah ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban? Saya tidak tetapkan amalan khusus. Kalau memang ada yang meyakini ada keutamaan pada malam nisfu Sya'ban, juga tidak ada amalan khusus, kecuali sebagian salaf dahulu itu ketika itu punya amalan, tapi mereka individu, lakukan sholat saja gitu. Tidak ada amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Menyumbang sejumlah uang dan mendatangi acara tahlilan tadi sudah. Apakah bila sholat tarawih membaca mushaf dan membaca surat Al-Kahfi tadi sudah ya? Dari Yusuf. Ustadz, bagaimana hukumnya pengajian setiap hari yang ditentukan dalam satu minggu yang bertujuan untuk silaturahim antar warga dan bersedekah bagi tuan rumahnya atau penyelenggaranya? Boleh buat seperti itu, tidak ada masalah. Ustadz, maaf di luar tema, apa hukum bekerja di perusahaan roti? Tadi sudah ya. Terus, bagaimana cara mencari guru dan berguru yang benar? Lihat akidahnya, lihat manhajnya. Anda bisa nilai dari rujukan dia memahami Al-Quran, memahami hadis. Nah, itu bisa jadikan patokan. Wallahu a'lam. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Insya Allah besok pagi tetap ada kajian seperti biasa di channel Rumaiso TV dan medsos Rumaiso lainnya. Juga Radio DS jam 5 pagi kita akan bahas besok pagi itu tadi tentang zakat pertanian. Besok pagi berarti tentang fikih muamalah. Ya, nantikan lagi besok pagi dan siang serta jam 8 malam besok, mudah-mudahan terus meraih ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.